أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجعلنا بنعمته إخوانا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ونصره إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Al-Akhbar Komplek Wartawan rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah dari Allah, dengan nikmat-nikmat Allah, pada pagi hari ini kita bisa bangkit dari tidur kita dan kita juga dapat melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita pun masih tetap untuk duduk bersama guna thalabul ilmi. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut selalu ditambahkan dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, saya ucapkan terlebih dahulu jazakumullah khairan katsira kepada pengurus DKM wabil khusus Ustadz Abdul Fattah yang telah kembali mengajak saya untuk bersilaturahim dan thalabul ilmi bersama jamaah di masjid ini pada kesempatan subuh hari ini. Dan tema yang akan kita bahas adalah tentang menjaga kehormatan ulama. Saya sampaikan bahwasanya tema ini cukup luas ya. Maka saya akan sampaikan sesuai dengan alokasi waktu yang ada dan juga sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Saya mulai yang pertama adalah tentang apa itu ilmu. Ya, berbicara tentang ulama terlebih dahulu perlu kita samakan persepsi kita tentang apa itu ilmu. Ya, masyarakat kita mungkin menganggap bahwa ilmu itu adalah seluruh pengetahuan. Gitu ya. Seluruh pengetahuan. Tapi sesungguhnya apa yang kita baca dari Al-Qur'anul Karim, ya, sesungguhnya yang disebut dengan ilmu itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya adalah az-zannu, termasuk penelitian-penelitian, termasuk penemuan-penemuan, ya, percobaan-percobaan itu masuk dalam kategori az-zannu yang bisa kita artikan dengan prediksi ataupun persepsi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ya, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, kalimat al-ilmu di sini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ketika kita menyebut ahlul ilmi, itu artinya adalah ahlul dzikri. Dan itu artinya adalah ahlul wahyi. Maka Nabi SAW juga mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Ya, mereka-mereka yang disebut dengan al-alim dan juga bentuk pluralnya adalah al-ulama adalah pewaris para nabi. Nabi membawa apa? Nabi membawa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak disebut dengan dengan istilah yang lain lah, ya, selain daripada istilah al-ulama yang artinya pembawa ilmu, yang artinya adalah ahli ilmu, dan ilmu di situ adalah al-wahyu. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, ini mungkin perlu kita posisikan terlebih dahulu bahwasanya yang dimaksud dengan al-ilmu itu adalah al-wahyu. Itulah yang menjadi standar kebenaran, itulah yang wajib untuk kita percayai kebenarannya dalam kapasitas yang kuat. 100% mesti kita percayai apa yang turun dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan selanjutnya diwariskan kepada orang-orang tertentu yang disebut dengan al-ulama. Ya, jadi al-ulama ini bukan dalam pengertian yang bebas, bukan dalam pengertian yang tidak jelas, ya. Tapi al-ulama ini adalah warathatul anbiya, mereka-mereka yang mewarisi para nabi. Dan para nabi membawa wahyu, maka yang mereka warisi dari para nabi itu adalah al-wahyu. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu al-ilma. Para nabi tidak mewarisi duit, para nabi tidak mewarisi harta, para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Para nabi juga tidak mewarisi jabatan. Yang diwariskan oleh para nabi itu adalah al-ilma. Al-ilma ini berarti al-wahyu. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, dan selanjutnya mereka-mereka yang mempelajari wahyu, mereka-mereka yang menguasai wahyu, mereka-mereka yang mengamalkan wahyu, mereka-mereka yang mempraktekkan wahyu, mereka-mereka yang mengambil keputusan dengan wahyu, itulah yang disebut dengan al-ulama. Ya, maka tidak akan disebut sebagai al-ulama ketika orang tersebut memiliki fikiran yang bertentangan dengan wahyu, Pak. Ya, tidak akan disebut dengan ulama ketika seseorang itu menentang wahyu. Tidak akan disebut dengan ulama kalau perilaku seseorang itu disebut dengan tidak sejalan dengan wahyu. Ya, nah ini penting sekali untuk kita posisikan terlebih dahulu karena banyak yang bingung. Ya, seseorang dianggap ini alim, ini ulama, lalu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan wahyu, akhirnya orang heran, kok bisa ya? Ya, ada juga yang sudah mungkin dikenal sebagai orang alim, disebut sebagai ulama, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang berseberangan dengan wahyu. Pada saat itu orang akan terheran-heran. Nah, agar kita enggak lagi bingung dan kita enggak lagi heran dengan perilaku si A, perilaku si B yang mungkin sudah kita anggap sebagai alim, mungkin kita anggap sebagai ulama, ya mari kita samakan, kita luruskan persepsi kita bahwasanya ilmu itu adalah wahyu dan ulamanya adalah mereka-mereka yang berpegang dengan wahyu, memahami, menguasai, mengamalkan, mempraktekkan
mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan, memberikan pencerahan dan lain sebagainya, itu semuanya berangkatnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ciri dari seseorang yang berlabel ulama itu adalah khasyatullah. Khasyatullah artinya apa? Sangat tunduk kepada Allah, sangat taat kepada Allah. Bukan saja dalam pengakuan, tapi dalam kenyataan. Ya, kalau orang mengaku saya hanya takut kepada Allah, Bapak sering dengar orang ngomong begitu? Sering ya? Saya hanya takut kepada Allah. Ngomongnya begitu, Pak. Ya, tapi dalam kebijakannya kok tidak tercermin apa yang diomongkan tadi. Ya, kok dalam uraiannya tidak tercermin apa yang disampaikan tadi. Apakah orang yang seperti ini memiliki ciri khusus ulama? Ya, tentu jangan dipercaya. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, seorang ulama itu pasti hanya tunduk, pasti hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ciri yang khusus waktu. Ya, yang enggak bisa dimiliki oleh siapapun yang tidak berlabel sebagai ulama, dan yang tidak memiliki label seperti itu jangan kita nilai sebagai seorang ulama. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, dan orang yang sudah memiliki khasyah, ya, selanjutnya dalam Al-Qur'an yang tadi saya baca di dalam salat surat Al-Bayyinah terakhir, ya, itu adalah orang yang dijanjikan masuk surga. Khairul bariyah, sebaik-baik manusia yang mendapatkan surga, fi jannati adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Untuk siapa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Dan siapa yang khasyiya rabbah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Dan al ulama adalah warathatul anbiya. Ya, jadi jelas itu Bapak Ibu semuanya, sebelum kita bicara tentang menjaga kehormatan ulama, ilmunya harus jelas. Ya, ulamanya harus jelas. Jangan kemudian kita salah kaprah, ya. Kucing kita kira macan. Ya, kucing kita kira macan. Ya, ini bukan macan, mirip macan. Ya, dia tidak menggigit. Ya, justru dia manja gitu ya. Suka main-main di kaki kita, cari makanan, menjilat-jilat, cari makanan. Itu kucing, Pak. Ya. Kalau harimau ya, dia mencari makanan tanpa harus menjilat. Ya, singa itu mencari makanan tanpa harus menjilat. Tapi kalau kucing bentuknya mirip, sama, ya, orang mungkin tertipu, apalagi kalau masukkan ke dalam media sosial. Ya, itu yang kucing itu bisa terlihat seperti harimau. Ya, padahal perbedaannya sangat jauh sekali. Maka ini kita harus dudukan dulu, nanti kita salah kaprah menjaga ulama, ternyata yang kita jaga bukan ulama. Ya, menghormati ulama, ternyata yang kita hormati bukan ulama. Nah, itu kita akan kecewa kalau kita seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kalau kita sudah jelas dengan apa itu ilmu dan siapa itu ulama, ya, sekarang kita akan lihat apakah orang yang memiliki label sebagai alim dan sebagai ulama itu memiliki kehormatan atau biasa saja.
Orang yang disebut dengan ulama itu punya keutamaan atau bisa-bisa aja. Ya, begitu Pak. Itu dulu yang kedua. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, ya kita tidak bisa menggunakan akal kita. Kita tidak bisa menggunakan perasaan kita. Namun yang harus kita gunakan adalah wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita dapatkan. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memandang para ulama? Adakah kehormatan bagi mereka? Dihormati, dispesialkan mereka itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Ya, kita hanya menghormati orang-orang yang dihormati oleh Allah, Pak. Kita hanya mengistimewakan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh untuk menghormati orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak boleh untuk menghormati orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita membenci, kita menyukai, kita menghormati, kita menspesialkan, itu sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau berangkat dari perasaan-perasaan pribadi-pribadi kita, ya kembali lagi nanti kita kecewa, nanti kita tertipu karena perasaan ini nggak ada standarnya begitu. Ya, sementara otak ini bukan tidak ada standar, tapi informasi yang masuk ke kita bisa saja informasi-informasi yang tidak jelas. Ya, maka dengan demikian tidak ada standar lain kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan untuk antum semuanya ya sebuah kitab yang aslinya ditulis oleh Al-Imam Al-Munziri. Judulnya adalah At-Targhib wa Tarhib. Namun kemudian kitab ini disaring ya kesahihannya oleh Ad-Doktor Yusuf Al-Qardawi ya, atau Al-Imam Yusuf Al-Qardawi, dan menjadi sebuah kitab sebanyak 2 jilid ya, setebal ini, dengan judul Al-Muntaqa min Kitabit Targhib wa Tarhib lil Munziri. Nah, di sini Al-Imam Al-Munziri mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita tentang fadlul ulama wal muta'allimin. Ya, fadlul ulama wal muta'allimin. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, lalu dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, begitu juga oleh Abu Ya'la. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, kalau diterjemahkan yang sering Bapak dengar adalah seseorang yang Allah inginkan kebaikan baginya. Seseorang yang Allah inginkan kebaikan baginya. Siapa dia? Orang kaya? Bukan. Pejabat? Bukan. Pemilik pangkat? Juga tidak. Pemilik harta berlimpah? Juga tidak. Yang ganteng? Bukan juga. Yang cantik? Juga tidak. Siapa ya orang yang Allah inginkan kebaikan baginya? Siapa orang yang pasti baik? Bukan insya Allah baik, Pak. Karena ini bukan janji saya, ya. Ini adalah statement Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi ini. Ya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan baik, diberikan apa dia? Diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan ketampanan, diberikan kecantikan, diberikan pengikut yang banyak, pendukung yang banyak, atau apa? Ya, yufaqihu fiddin. Ya, tidak ada yang lain
kecuali orang itu diberikan pemahaman terhadap ad-din. Dan ad-din itu adalah ketaatan, ketundukan. Ya, selama ini ad-din kan diartikan agama ya. Sementara agama ini juga apalah maknanya? Ya, masih sangat bias sekali. Tapi dalam bahasa Arab, ad-din itu artinya ketaatan dan ketundukan. Maliki yaumiddin, hari agama. Diterjemahkan dengan hari agama? Tidak. Maliki yaumiddin, penguasa, raja, hari apa? Hari pembalasan, hari ketundukan. Ya, pada hari itu tidak ada lagi ketundukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jadi yufaqihu fiddin. Nah, di sini kita lihat keutamaan daripada seorang ulama itu adalah dia pasti membawa kebaikan, karena dialah orang yang Allah inginkan kebaikan. Maka kalau kita mengikuti orang tersebut, tidak ada yang kita dapatkan kecuali kebaikan, kebaikan, kebaikan. Khairan, ya, may yuridillahu bihi khairan, ya, bukan syarran. Orang yang Allah inginkan baginya kebaikan, bukan orang yang ingin Allah jadikan baginya kejahatan, keburukan, kerugian, tidak. Orang yang Allah inginkan baginya kebaikan, keuntungan, kejayaan, kemuliaan, kehormatan, ya, adalah orang yang diberikan pemahaman yang mendalam terhadap ad-din. Ya. Jadi pasti baik dia itu. Yang namanya ulama itu mesti baik dan mesti membawa kebaikan. Ini keutamaan yang pertama. Ya, keutamaan yang kedua saya kutipkan, ya. Fadlul ilmi atau fadlul alimi ala al-abidi, ya, atau alal ibadati ka fadlil qamari ala sairil kawakibi. Dalam redaksi yang lain, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati. Ya, artinya apa? Artinya adalah ilmu lebih baik daripada ibadah. Orang yang alim lebih terang, lebih kuat cahayanya, lebih menerangi daripada bintang-bintang. Ya, qamar artinya bulan, al-kawakib artinya adalah bintang-bintang atau planet. Dan planet ada yang bercahaya, ada juga yang tidak bercahaya. Kalau ada rembulan, ada planet, yang terlihat yang mana? Kalau ada rembulan, ada bintang, yang terlihat yang mana? Yang menjadi petunjuk manusia bisa berjalan dalam gelap itu yang mana? Bulan atau bintang? Ya, tentu semua orang akan menjawab bahwasanya yang akan memberikan penerangan di malam yang gelap antara bintang dan bulan itu adalah bulan. Ya, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, inilah keutamaannya, inilah kehormatannya. Ya, manusia bisa berjalan tanpa tertabrak ketika ada cahaya, dan cahaya itu datangnya dari rembulan. Ya, rembulan itu adalah perumpamaan bagi al-ilmu, perumpamaan bagi seorang alim, atau yang kita lebih sebut familiar dengan istilah ulama. Ya, itu keutamaannya, Pak. Dan kita bisa merasakan sendiri kalau gelap itu kan. Kita mau jalan takut. Kita diam saja takut juga. Betul nggak? Ya, ini gelap nih ruangan. Apa yang harus saya lakukan? Diam, takut. Berangkat, pergi jalan, takut juga. Kalau diam takut ada sesuatu. Kalau pergi takut ketabrak, takut kejedot, ya, dan lain sebagainya.
Tiba-tiba muncul ada cahaya lilin, kita sangat bersyukur walaupun kecil. Ada cahaya yang lebih besar, kita lebih bersyukur lagi. Nyala lampunya, kita lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena dengan cahaya itu kita jadi aman. Kita diam pun aman, kita pergi pun aman. Ya, kita di tempat kita aman, kita kemana-mana juga aman. Kalau ada cahaya, ya, dan cahaya itu datang dari para ulama. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sambutan yang luar biasa, Pak. Kepada siapa? Kepada seorang yang mungkin jarang kita kenal namanya. Ya, beliau termasuk sahabat. Namanya adalah Sofwan ibnu Assal. Ya, suatu hari Sofwan ibnu Assal datang kepada Nabi. Lalu beliau mengatakan, Inni ji'tu atlubul ilmah. Saya datang untuk belajar, wahai Rasulullah. Bahasa kita sekarang, saya datang mau mengaji, ya Rasulullah. Bagaimana sambutan Rasulullah? Biasa-biasa saja? Tidak. Beliau mengatakan, marhaban bi talibil ilmi. Ya, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya, ahlan wa sahlan itu artinya apa? Ji'tum ahlan lana wa dakhaltum sahlan fi baitina. Ya, kamu datang menjadi keluarga saya dan kamu masuk ke rumah saya dengan penuh kemudahan. Maka disebut ahlan wa sahlan. Kalau marhaban artinya terbuka lebar ruas. Hati saya terbuka lebar untuk Anda. Ya, dada saya terbuka lebar untuk Anda. Maka disebut dengan marhaban. Ya, orang itu menerima dengan penuh senang hati, tidak menerima dengan setengah hati, apalagi tidak mau menerima. Ya. Orang itu kalau diterima dengan kalimat marhaban, dengan kalimat ahlan wa sahlan, itu merupakan satu penerimaan yang luar biasa. Ya, oh si fulan datang, ya udah. Si fulan datang, ahlan wa sahlan. Gimana? Beda gak? Beda ya penyambutannya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW memberikan satu sambutan yang luar biasa dan itu menunjukkan keutamaan. Orang ini jangan disamakan dengan orang lain. Ya, walaupun sama-sama makan nasi, walaupun sama-sama punya mata dua, punya hidung lubangnya dua, walaupun kulitnya hitam, walaupun posturnya pendek, walaupun dari suku yang tidak terkenal, tapi kalau orang ini berilmu dan orang ini cinta ilmu, orang ini menjadi penuntut ilmu, maka jangan disamakan orang ini dengan orang lain. Sambutlah dia dengan sambutan yang hangat, hormatilah dia dengan penghormatan yang besar. Nah, di masyarakat kita gimana, Pak? Coba kita lihat antara pejabat dan ulama, mana yang lebih dihormati? Iya. Gubernur datang, ulama datang, yang mana yang lebih hangat sambutannya? Ya, jadi kita belum tahu fadlul ulama. Ya, kita baru tahu fadlul pejabat. Ya. Nah, ini 3 poin saja, tapi masih banyak sesungguhnya yang bisa kita ketahui tentang keutamaannya. Barulah setelah ini kita bicara tentang menjaga kehormatan ulama. Jadi ulamanya udah jelas, ilmunya udah jelas, kehormatannya udah jelas, baru sekarang kita menjaga bagaimana menjaga ulama itu. Ya, orang yang memiliki kehormatan ya perlu dijaga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah contoh yang paling awal dalam menjaga kehormatan ulama. Ya, di mana Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah dalam berhijrah.
ya kan? Rasulullah nggak ditinggalkan sendiri dalam berhijrah, ya, dan Rasulullah nggak minta ditemani. Abu Bakar, ntar lo hijrah sama gue ya. Nggak begitu, ya, kita akan berhijrah dan Abu Bakar, saya akan menemani Anda. Diminta? Enggak diminta. Disuruh? Enggak disuruh. Tapi Abu Bakar berinisiatif sendiri untuk mendampingi Rasulullah. Kenapa? Karena beliau khawatir. Dan ketika di Gua Hira, di Gua Sur ya. Nah, di Gua Sur. Jangan diem aja Pak kalau saya salah. Ditegur di Gua Sur, ya. Itu kan pasukan Quraisy sudah hampir menemukan beliau, ya, sudah ada di depan gua tersebut, ya. Cuma Allah lindungi dengan rumah laba-laba dan merpati yang sedang mengerami telurnya, ya. Perlindungannya itu aja tuh, rumah laba-laba dan merpati yang sedang mengerami telurnya. Ya, pada saat itu Abu Bakar menangis. Ya. Kenapa menangis? Apakah Abu Bakar takut dibunuh? Bukan. Abu Bakar tidak takut dirinya mati. Abu Bakar tidak takut dirinya dibunuh. Ya. Lalu kenapa beliau menangis? Beliau mengatakan, yang saya khawatirkan adalah kalau Rasulullah dibunuh. Yang saya takut adalah, yang saya tangisi adalah kalau Rasulullah dibunuh. Kenapa? Kalau beliau dibunuh, selesailah sudah. Ya, berhentilah wahyu itu. Ya, tidak ada yang melanjutkan, tidak ada yang menyebarkan. Ya, ilmu itu selesai. Maka saya tidak mengkhawatirkan diri saya. Saya mengkhawatirkan Rasulullah karena beliaulah yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau beliau mati dibunuh oleh musuhnya, pada saat itu tidak ada kelanjutan daripada wahyu tersebut. Ya, coba kita kita pahami peristiwa itu. Abu Bakar mengorbankan dirinya, bahkan anaknya pun seperti itu. Ya, Asma membawakan makanan. Ya, ada lagi yang lain yang menunjukkan, bukan menunjukkan jalan, tapi menghapus jejak, ya, dengan kambing gembalaan gitu ya. Itu semuanya adalah orang-orang yang membela Rasulullah, dan para ulama adalah warasatul anbiya. Kalau orang-orang itu menjaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berarti apa? Berarti kita pun harus menjaga para ulama dari segala keburukan, dari segala hal-hal yang akan menghentikan dan meredupkan cahaya ulama tersebut. Ya, karena mereka adalah warasatul anbiya, dan al-anbiya dijaga, dilindungi oleh para sahabat, oleh orang, dan pada saat itu para ulama pun kedudukannya seperti itu. Ya, jadi kedudukan para ulama ini adalah bukan wakil Nabi seperti kata si fulan. Ya, saya nggak mau nyebut namanya Pak. Ya, seperti kata si fulan, bukan wakil Nabi. Ulama itu pewaris Nabi, bukan wakil. Bedanya apa? Wakil itu bisa jadi dia berkhianat, ya, dan dia berkata suka-suka dia saja. Yang penting isinya sama. Nah, kalau pewaris itu enggak, yang dimiliki oleh orang sebelumnya itulah yang saya miliki sekarang, kan begitu yang disebut dengan mewarisi. Ya, jadi bukan wakil Nabi. Para ulama itu pewaris Nabi. Nah, begitulah kita mesti menjaga. Dulu Rasulullah ada pengawal khusus enggak? Dibentuk enggak pengawalan khusus untuk Nabi? Tidak, tapi semua orang menjadi pengawal Nabi. Gitu ya. Tidak ada pasukan khusus, tapi semua orang menjadi pengawal Nabi. Tidak perlu diperintahkan, kamu jaga saya, kamu jaga saya, enggak. Tapi mereka berinisiatif sendiri untuk menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ada tulisan itu, saya agak sedih juga membacanya Pak ya. Ya, saya nggak usah sebut ya nama-nama si A si B. Tulisan itu
Sebetulnya ceramah kemudian ditulis, isinya apa? Isinya apa? Kok si Syekh Ali Jabir kok diam saja atau adem saja, dan tidak marah begitu ya. kata tulisan itu ya kalau gitu besok-besok ya jamaah nggak usah ngeroyok orang yang nusuk ulama ya. Saya heran ya, orang ini cukup dikenal di nasional ya, sering memberi ceramah tapi komentarnya sedemikian rupa ya. Kenapa? Karena dia bilang ya kalau ulamanya nggak minta dijaga ya nggak usah jaga ya, kalau ulamanya nggak marah ya nggak usah dimarahin si penusuknya gitu ya. Ya, Masya Allah, kok sampai begitu bicaranya. Menjaga ulama itu bukan permintaan ulama ya. Ya, ulama itu kalau bicara selalu mengatakan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Bicaranya itu mesti begitu. Ya, saya tidak membutuhkan penjagaan siapapun. Saya hanya membutuhkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dia minta-minta dijaga. Ya, tapi sekali lagi penjagaan ulama ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tersirat dari keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi untuk ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berarti harus dijaga dong. Ya, bagaimana orang yang memiliki derajat tinggi dibiarkan? Yang rugi siapa? Ya masyarakat. Ya. Ada lagi cerita begini, Pak. Ya, di masyarakat kita itu banyak para asatis. Ya, tapi kalau asatis itu nggak cocok dengan DKM, pada saat itu DKM tidak mau untuk mengundangnya untuk memberikan ceramah dan lain sebagainya. Ya, lalu DKM mengatakan, gue nggak pakai dia. Bahasa Betawinya gitu nih, gue nggak pakai dia. Kira-kira yang rugi siapa, Pak? Dia atau DKM dan jamaah masjid tersebut? Ya, yang rugi siapa? Yang rugi adalah jamaah, begitu ya. Dia akan terpakai di tempat lain, dia akan dibutuhkan oleh banyak orang lain, tapi untuk tempat situ merasa tidak membutuhkan dan merasa tidak rugi ketika tidak membutuhkan. Ini keliru. Ya, jadi menjaga ulama, menghormati ulama, menempatkan ulama di tempat yang mulia itu bukan permintaan ulama. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat kaum muslimin siapapun juga hendaknya memiliki pemahaman ini. Ulama tetap harus dijaga, dihormati, dispesialkan ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk hal tersebut yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatakan bahwasanya para ulama itu adalah para pewaris Nabi dan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Ya, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ulama ini tidak identik dengan kesaktian ya Pak ya. Ya, tolong jangan anggap wah kalau sakti ya ini baru hebat nih. Kebal, bisa ngilang, bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di atas daun. Ya, saya juga bisa Pak berjalan di atas air. Kalau saya main di pantai itu saya berjalan di atas air. Ya, kalau daun pisang taruh di bawah saya jalan di atas daun. Ya, bukan itu. Ya, karomah akan ada, tapi mereka para ulama itu tidak mengendalikannya. Yang mengendalikan karomah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat tanpa ada kesengajaan dari orang tersebut. Ya, sudah disebutkan karomah si A, karomah si B dan lain sebagainya, tapi jangan kemudian ketika kita belum melihat karomah dari si A atau si B lalu kita mengatakan oh dia bukan ulama atau dia tidak punya keistimewaan dan lain sebagainya. Ya, kemudian saya sampaikan juga bahwasanya menjaga ulama atau menjaga kehormatan ulama itu adalah dengan
mentaati para ulama. Bukan menjaga fisik dari segala keburukan saja, tapi dengan mentaati arahan-arahan para ulama. Ya, para pejabat juga semestinya kalau ingin membuat undang-undang, kalau ingin membuat peraturan, ya, maka berkonsultasilah dengan ulama. Ya, berkonsultasilah dengan ulama. Dalam pengertian yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, kalau masalah pakaian, pakai jas, pakai sorban, pakai peci, semua orang bisa. Beli di warung juga banyak. Ya, bukan di situ. Maka perlu dilihat benar seperti yang tadi kita sampaikan, siapa ulama itu, dan siapapun kita, pejabatkah atau rakyat biasa, ketika kita akan mengambil keputusan, kita perlu berkonsultasi dengan para ulama. Ya, nah ini penting Pak untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan inilah yang disebut dengan menjaga ulama. Ya, coba kalau kita tidak berkonsultasi dengan para ulama dalam masalah apapun Pak ya, masalah politik, ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan, atau apapun, ya, berkonsultasilah dengan para ulama, dan pada saat itu kita akan mendapatkan keberuntungan. Ya, jangan kita abaikan. Kalau kita cuekin saja berarti kita tidak menjaga para ulama. Ya, nah ini penting. Dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah pun beliau masih tetap dagang, masih tetap meres susu kambing, ya, untuk dijual. Lalu orang bertanya, kenapa wahai Abu Bakar kok Anda masih melakukan pekerjaan tersebut, ya, sedangkan kami masyarakat membutuhkan Anda untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kami. Ya, pada saat itu Abu Bakar mengatakan, kalau saya tidak berdagang, lalu keluarga saya makan dari mana? Kalau saya tidak berdagang, lalu kebutuhan-kebutuhan saya dipenuhi dari mana? Begitu. Sejak saat itulah kemudian kaum muslimin bersepakat untuk memberikan apa yang kita kenal dengan gaji, dengan upah. Agar apa? Agar ulama itu berkonsentrasi, tidak dagang. Berkonsentrasi untuk menjadi pengayom umat, menjadi cahaya umat, dan tidak berdagang. Ya, nah kalau saya lagi ceramah sekalian dagang, Pak nanti beli ini ya. Kira-kira Bapak jadi ragu, ini sebetulnya ceramah atau dagang sih? Iya kan? Nah gitu. Juga kalau kita banyak dagangnya, ya maka pada saat itu waktunya akan terporsir kepada dagang. Ya, wah bukan berarti dagang itu haram, bukan, enggak, sama sekali tidak. Ya, tapi untuk konsentrasi dan betul-betul independensi, para ulama itu menjadi cahaya, menjadi suluh, menjadi penerang bagi masyarakat. Mereka harus dipenuhi, dicukupi kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka, sebagaimana para leluhur kita juga mencukupi kebutuhan Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang setelahnya. Umar bin Khattab pun masih agak ragu-ragu tuh. Ya, apa ya yang saya lakukan? Kalau saya dagang, orang-orang nggak keurusan ini, masyarakat nggak keurusan, ya. Tapi kalau saya ngurusin orang terus, keluarga saya gimana? Ya, akhirnya beliau bermusyawarah gimana tentang hal ini, apa yang boleh saya ambil dari Baitul Mal dan lain sebagainya, ya. Dan kemudian diputuskanlah bahwasanya untuk keluarga Umar bin Khattab dari Baitul Mal sekian, ya, dan kemudian Umar bin Khattab berkonsentrasi untuk mengayomi masyarakat. Ya, kalau dulu Pak ya, zaman-zaman Khulafaur Rasyidin itu tidak akan Pak diangkat sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang presiden, seorang pemimpin masyarakat kecuali dia berilmu. Kalau dulu Pak, ya. Tidak ada yang namanya kampanye bagi sembako. Tidak ada yang namanya kampanye bagi-bagi amplop, nggak ada.
Ya, bahkan dipilih saja enggak, jangan saya, ya saya takut, ya saya bantu aja deh, tapi kalau saya disuruh bertanggung jawab saya nggak mau. Itu ngelak-ngelak terus itu Pak, ya bukan malah berebut, malah berkemudian ya tipu-tipu untuk mendapatkan jabatan itu. Ya maka saya contohkan ini bukan berarti ini adalah pejabat murni, bukan. Ini adalah ulama yang kemudian diangkat oleh masyarakat sebagai pemimpin mereka yang kita kenal sekarang dengan jabatan-jabatan pemerintahan. Ya, maka dari dulu sudah ada apa namanya raja. Kenapa Abu Bakar gak disebut dengan raja? Siapa sih yang gak kenal raja? Apa masyarakat Arab belum kenal raja? Sudah. Ya, sebelum Nabi pun sudah ada raja-raja dan orang sudah kenal raja. Kenapa Abu Bakar gak disebut raja? Dan waktu itu bingung juga sebutannya apa ya? Untuk Abu Bakar ini apa nih jabatannya? Pemimpin iya, tapi sebutannya apa? Mau disebut presiden, mau disebut raja, mau disebut kaisar atau apa? Ya, akhirnya yang realistis saja. Posisi Anda posisi menggantikan Rasulullah. Gitu. Ya, maka Anda adalah khalifatu Rasulillah. Kenapa Umar bin Khattab tidak disebut dengan khalifah? Karena kalau disebut khalifah akhirnya jadi double. Khalifatu khalifati Rasulillah. Nanti yang ketiga khalifatu khalifati khalifati Rasulillah. Yang keempat khalifatu khalifati 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 Rasulillah. Wah, repot banget. Ya. Maka kalimat khalifah itu berhenti pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada masa Umar menjadi Amirul Mukminin, Ali Amirul Mukminin, Utsman Amirul Mukminin, Ali Amirul Mukminin dan seterusnya disebut sebagai Amirul Mukminin. Ya, karena khalifah ini sebetulnya adalah khalifatu Rasulillah. Ya, Abu Bakar, Anda adalah penerus Rasulullah. Ya, bukan wakil Rasulullah, bukan wakil Nabi. Ya, Anda adalah pewaris Nabi, penerus Nabi, penjaga risalah yang dibawa oleh Nabi. Ya, jadi kita menjaga para ulama, menjaga kehormatan ulama itu seperti itu, Pak. Jangan sampai ulama kita ini kemudian nongkrong di jalanan sambil jaga dagangannya. Ya, jangan sampai. Mereka itu sebaiknya terus-menerus membaca kitab. Mereka itu sebaiknya terus-menerus menulis kitab. Mereka itu sebaiknya terus-menerus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya sudahlah, konsentrasi di situ saja. Enggak usah bisnis, enggak usah dagang. Ya, Anda butuh apa? Butuh mobil, kami yang berikan. Anda butuh rumah, kami yang berikan. Sekolah anak Anda, kuliah anak Anda, semuanya. Ya, itu masyarakat yang mengcover. Itu juga termasuk daripada menjaga kehormatan ulama. Ya, nah ini untuk menjaga kehormatan ulama secara fisik yes, dan secara non fisik yes juga. Ya, nah mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini ya kita bisa mengerti bahwasanya menjaga ulama adalah kewajiban agama. Menjaga kehormatan ulama bukan perintah pribadi ulama. Menjaga kehormatan ulama adalah perintah Allah, kewajiban agama yang mesti dijalankan oleh kaum muslimin dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dan penjagaan kehormatan ulama dalam pengertian yang luas, dalam pengertian menjaga fisiknya, dalam pengertian menjaga kehormatannya, dan dalam pengertian-pengertian yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa sambung dengan diskusi dan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab.